Memang dari segi pertandingan nggak enak, nggak enak. Jadi sekali lagi buat kita ini bukan soal enak atau nggak enak, kita harus menang. Persoalannya di situ. Mau dengan cara apapun, menang itu penting gitu. Pertanyaannya adalah pertandingan itu menguasai pertandingan atau menang. Kan itu yang kita butuhkan, menang. Nggak penting menguasai pertandingan. Mau kita cuma 20% menguasai bola, kemudian kita tapi memenangkan pertandingan, lebih baik daripada 80%, tapi kemudian kita kalah. Belum melawan Bahrain, Pak Prabowo datang. Ada dua tuh maknanya. Bisa mengangkat, bisa jadi beban. Ternyata jadi dia mengangkat. Dan di Eropa belum pernah tuh kayak gitu. Presiden datang itu belum pernah. Datangnya presiden punya makna untuk mereka. Apalagi orang-orang Eropa nggak biasa tuh. Ya kan dia merasa terhormat. Dulu di Belanda nggak akan dia ngadapi hal yang seperti ini. Karena berbeda, kondisinya berbeda, situasinya berbeda gitu. Nah di sini dia melihat segala sesuatu yang luar biasa menjadi sesuatu itu menjadi pemicu dia untuk bisa. Nah kita berharap juga nanti kembali Pak Prabowo untuk datang, menemui para pemain, memberi support gitu untuk mengangkat ini pemain lah gitu. Nah, jadi dengan kondisi kayak itu maka mudah-mudahan kita bisa menang lebih dari 2 gol lah. Karena cuma sepak bola yang bisa mempersatukan bangsa ini. Bangsa ini terpecah belah paling tidak 10 tahun terakhir karena pilpres, karena pilkada, karena pilgub segala macam yang pil-pilu itu terpecah di sepak bola bersatu. Jangan ini kita nodai lagi. Halo, jumpa lagi kita dengan Podcast 9. Satu hari menjelang Lebaran Haji, tepatnya tanggal 5 Juni 2025, kesebelasan Indonesia akan berhadapan hidup mati dengan kesebelasan Cina. Bagaimana peluang kita pada pertandingan tersebut? Cina sendiri sebenarnya mengusung misi Mission Impossible. Dengan 8 kali pertandingan dan nilai cuma 6, Cina untuk lolos harus menang mutlak kepada Indonesia minimal 3 gol. Dan itu pun dengan catatan nanti Bahrain mungkin bisa tersandung. Tetapi kalau hanya menang di bawah 3 gol, apalagi kalah, maka Cina akan tersisih. Demikian juga Indonesia, kesebelasan Indonesia harus menang melawan Cina. Kalau Indonesia kalah, maka praktis Indonesia akan tersisih. Oleh sebab itu, pertandingan ini adalah pertandingan hidup mati bagi kedua kesebelasan. Untuk itu, kita akan membahas bagaimana peluang kesebelasan Indonesia menghadapi kesebelasan Cina dalam Piala Dunia. Dan kita telah mengundang seorang narasumber yang sudah lama berkecimpung di dalam dunia pewartaan sepak bola, sudah lama menjadi wartawan olahraga, seorang wartawan senior, yaitu Bung Nigara Mahfudin Nigara. Selamat datang Bung Mahfudin Nigara di podcast Pak Wina. Selamat sehat? Datang. Alhamdulillah. Ya, harus sehat terus. Harus sehat terus. Ya, terima kasih udah datang ke podcast 9 ini. Ya. Bung Nigara, saya panggil Bung Nigara aja ya, supaya kita akrab ya. Bung Nigara, ini kan pertandingan yang menarik nih, hidup dan mati kan, buat kedua kesebelasan ya. Kalau dilihat statistiknya Indonesia lebih menguntungkan ya. Kita sama-sama telah berapa kali pertandingan, kita 9 nilainya, Cina 6. Dan selisih golnya kita hanya 7, minus 7, Cina minus 11. Sangat banyak. Ya, jadi minus 13, jadi ada beda 6 gol gitu ya. Nah, dan pelatih Cina ini kan sudah Branko Ivan Konvik sudah sewor. Indonesia tuh sebenarnya biasa aja karena banyak pemain naturalisasi jadi bahaya. Nah, Anda melihat bagaimana nih pertarungan tanggal 5 nanti di Stadion Utama Senayan? Apa yang bakal terjadi? Pertama saya kira sebagai wartawan, saya sekali ini tidak menempatkan diri sebagai orang netral. Harusnya wartawan itu netral, di mana-mana netral. Tapi saya hari ini tidak akan netral. Ya, karena memang harapan kita tidak punya harapan lain kecuali sekarang ini. Ini adalah satu-satunya peluang di mana kita hidup atau mati ya.
untuk bisa melanjutkan laga kita, berharap kita bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi kalau kita menang atas Cina, maka kita menjaga asa kita untuk bisa lolos, meskipun itu nanti di putaran keempat ya, gitu. Kalau kita di posisi nomor 4, kita playoff-nya berat. Gitu. Tapi kalau kita di posisi ketiga, kita automatically masuk ke putaran keempat dengan yang lebih lumayan lah dibanding yang keempat gitu. Nah, memang beruntungnya bahwa sekarang itu bersamaan semua main nih, ya kan? Jepang lawan Australia, Bahrain menjadi tuan rumah lawan Arab. Tentu Bahrain nggak bisa dipandang sebelah mata oleh Arab gitu. Apalagi mereka sama-sama kan daerahnya gitu. Dan Bahrain terakhir 1-1 ya lawan Australia. Ya, bukan Bahrain menang lawan Australia. Menang, malah menang. Main di Australia menang lagi gitu. Itu yang membuat kita hari itu sebetulnya agak gelagapan juga gitu kan. Nah, gitu. Tetapi kemudian kita bisa mengatasi Bahrain lah di rumah sendiri gitu. Nah, tetapi apa yang saya harapkan gitu sekarang sedikit terkendala. Pertama, penonton dibatasi. Ini adalah satu pertandingan hidup mati di mana supporting itu menjadi pemain ke-13, supporter itu menjadi pemain 13, supporting itu menjadi tenaga ekstra yang luar biasa. Ini terkendala dengan posisi itu. Nah, saya juga sekarang sekaligus mengingatkan semua penonton yang akan hadir di laga Indonesia melawan Cina, jangan mengulangi apa yang sudah kita dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Itu gitu. Sebelum dilanjutkan, itu kan dilakukan karena ada perkataan-perkataan yang rasis ya. Betul. Sedangkan di sepak bola FIFA melarang sekali rasis gitu ya. Dan saya Komisi Disiplin PSSI. Kita paling yang itu tuh regulasinya jelas, hukumannya sangat berat. Jadi kalau kita dihukum seperti ini, alhamdulillah masih boleh. Harusnya kalau rasis itu kosong stadion. Kalau kosong stadion, maka Cina seperti di rumahnya sendiri, gitu. Gitu. Siapapun lawan kita akan sama dengan rumahnya sendiri. Nah, itu makanya saya ingatkan, jangan berbuat rasis, jangan bawa flare, jangan bawa petasan, gitu. Jangan bawa spanduk-spanduk yang merugikan. Ini ingat ini, semua di tangan Anda semua para penggila sepak bola Indonesia. Karena cuma sepak bola yang bisa mempersatukan bangsa ini. Bangsa ini terpecah belah paling tidak 10 tahun terakhir karena pilpres, karena pilkada, karena pilgub segala macam yang pil-pilu itu terpecah di sepak bola bersatu. Jangan ini kita nodai lagi. Ini penting Bung Wina. Kenapa? Karena kalau enggak sekali lagi Indonesia berat. Jangan-jangan bisa dihukum FIFA yang lebih berat lagi dari yang sekarang. Nah, kembali ke soal teknis. Jadi saya kira kita juga kehilangan Orat Mangun, kita kehilangan Marcelino ya, karena mereka Paes kita juga kehilangan. Tapi ini juga menjadi ujian bagi Mulyadi. Saya manggilnya Mulyadi adalah kiper kita ya. Karena bapaknya Mulyadi. Iya, kan? betul. Gitu. Jadi saya kira Audrey ini memang patut dicoba gitu ya. Jadi dan dia kan nggak jelek-jelek amat ya, Bung Nenggara, bagus kan dia sebelumnya. Bukan nggak jelek-jelek amat, bagus gitu. Karena dia berkiprah di Itali kan. Jadi saya kira pemain-pemain kita yang berkiprah di Eropa itu punya dampak yang positif. Sama dengan Jepang dulu, Nakata pertama kali, pemain Jepang yang pertama keluar Nakata gitu. Nah, Nakata ini modal sendiri bukan dibayar Jepang. Sebaliknya pemain yang berikutnya oleh Jepang, oleh pemerintah, oleh Toyota diminta oleh produsen lah ya, diminta untuk nanti yang bayar mereka gitu. Ini juga. Nah, ini jadi sesuatu kita sekarang bersyukur pemain-pemain kita ini adalah pemain-pemain Eropa. Ada yang di Liga Serie A, ada yang juga Liga B, nggak ada masalah. Yang penting mereka bergaul dengan pemain-pemain Eropa sehingga itu menambah kepercayaan diri gitu. Nah, ini penting buat kita. Kenapa seperti itu? Karena selama ini saya ngikutin nih bagaimana mindernya pemain kita ketemu pemain bule gitu kan, pemain asing. Main kita tekniknya luar biasa, skillnya sangat luar biasa. Begitu ketemu orang asing, minder. Kalau minder tuh semua ilmu hilang. Gitu, semua ilmu. Nah, jadi kita berharap sekarang dengan kondisi seperti ini kita bisa tampil ke Piala Dunia. Memang stepnya berikutnya gitu. Anda kan tadi bilang kiper udah no problem ya. Terus mengganti Orat Mangun, terus Marcelino ya, dan terakhir Sandy Walsh juga kita dengar cedera ya, ada beberapa yang ada 3 cedera dan
dua nggak boleh. Bagaimana Indonesia komposisi nanti melawan Cina ini? Saya kira semua pemain yang sekarang ini menurut saya berbeda dengan yang tim yang dulu-dulu. Antara cadangan dengan tim inti, sekarang ini nggak ada bedanya. Jadi kondisi ini yang menguntungkan kita juga. Kenapa? Karena kelas mereka sama dari sana gitu. Bahkan Egy Sujana pun udah ikut karena dia juga pernah main di Eropa kan. Bukan Egy Sujana, Egy. Saya ingat Egy Sujana. Egy Maulana. Egy Maulana. Oke. Ya jadi Egy ini saya kira juga karena punya pengalaman di luar. Marcelino begitu juga. Sehingga antara pemain cadangan dengan pemain inti nggak ada bedanya. Nah, berbeda dengan tim-tim yang dulu. Tim pemain 11 pemain aja yang hebat gitu. Sementara begitu jelek ya? Cedera ganti hancur semua gitu. Nah, ini kita alami. Saya mengalami karena saya jadi wartawan ngeliput sepak bola dari Desember 79 Bung Wina. Jadi sangat lama lah gitu ya. Jadi saya ngikutin terus dan inilah tim di mana antara cadangan dengan tim inti sama kualitasnya sama. Kalaupun ada ya beda-beda tipis lah, tetapi 11-12 ya 11-12 begitu. Nah, jadi saya kira ini menjadi sesuatu yang menguntungkan buat kita, begitu Bung Wina. Jadi nggak terlalu problem ya. Saya sebenarnya belum pernah setenang gitu. Biasanya menghadapi Piala Dunia begini, saya ada kecemasan. Hari ini saya cukup tenang gitu. Mudah-mudahan ini ada tanda-tanda di mana kita akan menangkan pertarungan melawan Cina gitu. Itu ya. Nah, kalau begitu kemungkinan formasi apa yang bakal diterapkan oleh pelatih Patrick Kluivert saat ini? Ya sama seperti tadi saya katakan, dia akan mengulang formasi yang diterapkan oleh Sintayong. Bagaimana 3 di belakang, 4 di tengah, 3 back ya. 4 di tengah, di depan back, ada 2 di tengah gini, ada 1 pemain yang paling depan. Nah, Ole ya di depan Ole. Ole depan Ole. Ada Struijk di situ gitu, ada Egy di sebelah kanan gitu. Jadi dengan posisi atau Egy sebelah kiri, dia di sebelah kanan. Pokoknya antara itulah. Nah, dengan posisi seperti itu saya kira menjadi peluangnya menjadi sangat besar kita untuk memenangkan pertarungan. Asal sekali lagi, asal anak-anak tidak terlalu berlebihan, overconfidence. Itu yang terjadi ketika menurut saya lawan Australia. Terlalu yakin bahwa kita bisa mengatasi Australia waktu itu, sehingga begitu kebobolan kaget. Nah, apalagi nggak biasa dengan pola permainan total football, gitu. Nah, sementara Patrick Kluivert Belanda anak-anak itu sebenarnya biasanya main seperti itu, tapi oleh Sintayong dianggap pertahanan Sintayong itu kan ya bagus lah ya menurut saya. Meskipun kita pernah kalah, tetapi pertahanannya cukup bagus. Bisa diandalkan lah pertahanannya. Jadi dengan komposisi seperti ini, maka insya Allah kita bisa memenangkan pertarungan melawan Cina. Begitu mungkin. Nah, Cina sendiri kan ada beberapa pemainnya yang cedera ya. Betul. Ada 2 kartu penyerang utama mereka ya Wanley cedera. Kemudian pemain yang paling muda yang digadang-gadang sebagai ini cedera. Pemain tertua juga kiper cedera ya. Nah, padahal kan Cina kalau kita lihat statistiknya mau nggak mau pasti mereka main menyerang. Betul. Pasti main menyerang. Nggak mungkin mereka bertahan. Karena hasil seri juga percuma buat mereka. Jadi menang atau kalah mereka. Nah, menghadapi seperti ini, bagaimana menurut Bung Nigara? Berarti kan mereka akan menggempur nih. Ofensif sekali mainnya nih. Kita menghadapi strategi Cina yang pasti gini bagaimana? Sebetulnya dengan pola Sintayong itu menguntungkan. Dengan kita ditekan, bola lepas langsung counter attack gitu. Itu yang saya khawatir Cina defense, kita neken gitu. Itu yang kita khawatir. Kita dipancing sama Cina gitu. Itu yang saya khawatir. Karena apa? Di Australia itu yang terjadi. Kita returnnya tuh telat gitu. Akibatnya kebobolan 5 kan bukan sedikit tuh kebobolan 5 gitu. Banyak gitu. Nah, itu jadi dalam situasi seperti ini kebobolan 5 tambah orang ada yang nggak suka dengan naturalisasi makin nggak keruan gitu. Jadi saya berharap justru dengan posisi Cina akan melakukan attacking, apalagi full attacking, insya Allah kita malah justru menangkan pertarungan lewat counter attack yang efisien dan efektif begitu. Nah, kalau kita belajar dari kekalahan kita dari Australia, kan kita ofensif banget tuh ya, dan kita dominan mainnya. Tetapi Australia efektif ini. Nah, waktu itu
Apa yang terjadi itu sebenarnya? Apakah sekarang sudah diperbaiki transisi dari menyerang ke bertahan? Nah, itu sudah. Ketika lawan Bahrain berubah polanya, pola Sintayong yang dipakai gitu. Nah, dengan posisi seperti itu kita bisa menangkan pertarungan. Meskipun kan kalau kita lihat kasat mata Bahrain tuh menguasai pertandingan. Sama dengan di Australia yang menguasai pertandingan kita. Pertanyaannya adalah pertandingan itu menguasai pertandingan atau menang. Kan itu yang kita butuhkan, menang. Nggak penting menguasai pertandingan. Mau kita cuma 20% menguasai bola, kemudian kita tapi memenangkan pertandingan, lebih baik daripada 80%, tapi kemudian kita kalah. Tujuan sepak bola kan menang ya. Gitu, itu. Jadi begitu Bung Wina. Jadi saya kira kalau saya justru feeling saya Cina dia nggak akan melakukan full attacking, tapi dia mencoba memancing kita untuk bermain. Karena juga dia berhasil ketika di Cina memanfaatkan itu, kondisi seperti itu. Kan gol-golnya Cina kan semua itu. Nah itu. Jadi dengan posisi seperti itu, maka saya kira Cina akan menerapkan pola yang sama ketika menghadapi Indonesia di rumahnya, dan dia akan menerapkan sini. Apalagi buat dia nggak ada pilihan kecuali menang. Begitu. Jadi justru dia mau menang, dia mancing kita karena berpura-pura bertahan gitu ya. Iya, gitu. Nah, Indonesia jangan terpancing karena kalau terpancing berat gitu. Itu aja persoalannya. Nah, kalau kita lihat ke dalam Indonesia sendiri, apakah pertahanan kita sudah cukup memadai? Walaupun saya lihat banyak sekali stok pemain ya. Ada Verdong pemain yang saya pikir bagus banget untuk menyerang dia. Untuk tingkat Eropa pun dia bagus. Nah, yang lokal ada Rizky Ridho dan banyak lagi. Bagaimana Anda melihat nanti mereka bermain dan komposisi? Kalau Anda bilang 3 back, kira-kira siapa nih yang akan saya buka nih ya. Kita buka nih supaya akurat ya. Gitu. Sebentar. Jadi saya kira memang kita nggak punya pilihan kecuali melakukan hal itu gitu. Ini penting buat kita karena saya nggak pernah worry dengan Rizky Ridho gitu. Karena Rizky Ridho itu memang udah ini ya, ada Bang J, ada Higler gitu, ada Kevin Dix gitu, ada Justin Ivan Jenner yang dengan duet dengan Rizky Ridho ini udah kompak banget gitu ya. Ada Tom Hai di depannya, kemudian Verdong gitu ya. Ini juga menjadi sesuatu yang menjadi bagian yang bisa memenangkan pertarungan gitu. Nah, kemudian di depan Rafael Struijk dengan Egy dan Ole tadi. Ya, jadi dengan posisi seperti ini kita berharap betul pertahanan kita di bawah J dengan Rizky Ridho dan Jasna dengan Jenner ini akan menjadi pertahanan yang baku buat kita. Yang perlu diperkuat sekali di mana? Apakah pertahanannya atau di tengahnya? Yang empat di depan. Jadi dengan posisi itu, maka sebelum sampai ke ketiga, dia berhenti di 4 dulu nih, harus di sini. Nah, ini juga pemain-pemain yang berkualitas. Di dari situ ada Tom Hai segala macam gitu. Ada Verdong juga di situ. Jadi sesuatu menurut saya bisa counternya melalui dari situ. Gitu. Begitu Bung Wina. Jadi nah, kalau Cina kata Anda tadi kan akan memancing kita untuk bermain. Dia pura-pura defense palsu, tapi dia bakal melakukan counter attack yang cepat, dan kemarin kita juga lihat Cina cukup cepat melawan Indonesia. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau Cina melakukan defense macam itu, tidak agresif? Ya, yang pertama tentu saja pelajaran berharga ketika kita lawan Australia, ya, dan kemudian diperbaiki ketika kita lawan Bahrain. Jadi kita lawan Bahrain bukan cuma menang, bukan cuma menang skor, tapi kita menang permainan. Kenapa? Karena kita nggak bisa mampu menahan situasi dan kondisi. Kan harusnya kita nyerang aja gitu kan, orang main di rumah kok gitu. Tapi nggak dilakukan oleh dia, oleh Struijk nih, oleh Patrick Kluivert nih ya. Maka dia mencoba. Sebenarnya yang paling utama yaitu apa yang sudah diterapkan selama ini itu dijalankan. Nah, memang yang jadi persoalan Bung Wina, ego pelatih itu menjadi titik soal. Jadi kalau pelatih yang sekarang ini nggak mau jalankan yang dulu, bukan berarti ini nggak pas. Dia pada egonya aja. Dia nggak mau lu ada bawa yang lama gitu. Padahal harusnya buat kita orang yang di luar tim, maunya kan itu berkelanjutan gitu.
Ya, nah, tetapi ini sering terjadi hal situ. Kalau pelatih itu sering gitu ya, dia bukan menerapkan yang terbaik aja, bukan sebodoh aja dari mana harusnya kan? Dia bagaimana dirinya dia bisa tetapi karena orang cinta dengan Sintayong begitu luar biasa, Kluivert ini nggak bisa punya pilihan. Dan bersyukur Kluivert mau menerapkan pola yang dimainkan oleh Sintayong pada saat laga melawan Bahrain. Nah ini juga yang kita harapkan ke depan. Jadi jangan lagi kita menerapkan full attacking, melupa kita belakang kita kayak apa. Nah ini jadi titik soal. Kan kalau kita lihat misalnya corner ya, selalu Rizky Ridho sama Bang Jai naik ke atas. Nah waktu balik dapat serangan, itu yang telat. Itu yang terjadi ketika 2 kali lawan Australia, 2 gol itu karena mereka kecolongan. Nah, dari situasi dengan kondisi ini, saya berharap itu tidak terjadi. Jadi kata pertanyaan Bung Wina tadi, bagaimana kita mengatasi itu? Ya jangan terpancing. Itu. Seperti apa? Ya main sendiri aja udah. Memang dari segi pertandingan nggak enak. Nggak enak. Jadi sekali lagi buat kita ini bukan soal enak atau nggak enak. Kita harus menang. Persoalannya di situ. Mau dengan cara apapun, menang itu penting gitu. Jadi dengan kondisi itu, maka pilihan terbaik adalah bermain dengan cara kita. Begitu. Nah, berarti kalau sama-sama defense dulu, nggak enak pertandingan. Membosankan ya. Nggak enak gitu. Tapi kan banyak yang bilang juga, ini kan kita udah di atas angin sebenarnya ya kan udah 9 makanya Cina 4 dan dilihat dari beberapa materinya kita cukup untuk menyerang gitu loh. Bagaimana supaya Cina yang lagi tidak superior menghadapi kita bisa kita tekan gitu Bung Nigara. Ya, orang boleh aja berpendapat itu udah sah karena inilah indahnya sepak bola. Jadi pola permainan itu begitu tetapi pendapat bisa sejuta. Sejuta orang sejuta pendapatnya gitu. Nah, persoalan yang paling fundamental adalah pelatih dengan pemain. Jadi kita boleh saya Bung Wina boleh mengatakan ini polanya kayak gini, tetapi pelatih yang memutuskan. Nah, itu yang kita harapkan Kluivert itu bisa benar-benar menerapkan apa yang paling tepat untuk pemain. Nah, kita tadi saya mengatakan terutama pola Sintayong sudah tepat gitu. Nah, persoalannya dan ini sudah mencoba mengikuti lawan Bahrain dan hasilnya maksimal. Nah, mudah-mudahan sekali ini kembali melakukan hal yang sama. Menurut Bung Nigara, Patrick Kluivert ini kira-kira bakal mengikuti lagi nggak seperti kita lawan Bahrain itu ya yang istilah Anda itu polanya Sintayong atau dia mungkin terpancing juga pelatihnya menginstruksikan anak-anak bermain. Gimana Anda lihat? Bisa juga seperti itu karena ego pelatih kan, ego pelatih. Tetapi saya kira kalau Kluivert ini mau tercatat punya jejak yang positif, dia harus memilih pola yang tepat. Jadi kadang-kadang ego itu harus kita tekan, sama dengan kita lah wartawan. Kan kadang-kadang kita ini harusnya kita bisa begini, tetapi situasi dan kondisi nggak memungkinkan. Kita harus bisa meredam ego kita supaya ini berita menjadi yang sangat baik. Tidak masuk opini kita, tidak itu. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Tapi bisa juga bukan tidak mungkin pingin ini gua mau sukses dengan cara gua gitu. Belum tentu tepat dengan timnya dan mau cari gol sebanyak mungkin ya dalam bayangan dia. Bisa. Tapi kemudian kalau ada apa-apa maka jejak dia negatif. Dan yang rugi kita. Ya, pasti gitu. Nah, memang pelatih itu pelatih dunia ya, pelatih internasional nggak bisa diintervensi oleh manajemen, oleh federasi nggak bisa. Jadi gue maunya begini, ya lu aja ngelatih, gitu. Tapi menurut Anda Kluivert punya analisis yang cukup tajam nggak? Walaupun dia kata orang kan Alex Pastur atau Denny yang asisten-asistennya ini yang lebih memberikan peranan. Dia akan cukup memberi analisisnya nggak? Saya kira iya, karena mereka bertiga ini ada satu kesatuan. Jadi kita nggak bisa potong satu-satu gitu. Nggak Kluivert aja, nggak ini aja, nggak. Jadi dia satu kesatuan. Nah, memang asisten pelatihnya memiliki kualitas yang luar biasa. Kita beruntungnya di situ. Dengan kondisi ini maka dia yang lebih tajam gitu. Nah, pelatih itu memang
kayak manajer lah, nggak perlu terlalu jauh turun, tapi yang kebijakan dia bisa lihat gitu. Nah itulah yang dibutuhkan. Kluivert itu memberikan kepada asisten, kemudian asistennya membeli laporan. Dengan kondisi itu dia bisa ngelihat kondisi dengan lebih lebih fair, dia melihatnya lebih wise begitu ya, lebih wise, lebih wide gitu. Nah kalau enggak memang berantakan. Nah di Indonesia ini belum ada yang seperti itu. Jadi ke pelatih dianggap dia satu-satunya. Padahal bisikan asisten ini sangat penting. Karena yang tahu nih asisten, yang ini perkembangannya kayak apa, harusnya itu jadi satu kesatuan. Makanya dengan liga banyak pelatih asing di liga ini dari 18 anggota klub liga 1 itu cuma 3 klub yang pakai pelatih lokal. Maluku Utara, kemudian Barito, kalau nggak salah sih kemudian apalah yang lain yang lain pelatih asing. Nah kalau pelatih asing itu peran asisten sangat penting. Nah kita belum. Mudah-mudahan dengan kondisi ini bisa melakukan itu, meniru itu sesuatu yang lumrah dan meniru yang baik itu penting. Jangan sampai kita pokoknya gua ini tapi nggak berhasil apa-apa gitu. Itu yang nggak boleh gitu loh. Nah ego-ego yang kayak gini nih di era yang sekarang harus kita tanggalkan. Karena kalau enggak sulit semuanya. Begitu. Nah, Bung Negara, kalau kita bermain counter attack, kan berarti di depan ini dia harus kuat juga ya. Artinya naluri mencetak golnya. Selama ini kan masih PSSI itu kesebelasan Indonesia kalau kita lihat dari penyisihan Piala Dunia ini, statistiknya kan masih agak tumpul ya. Ya Oli aja kemarin memasukkan 2 gol, tapi yang lainnya kadang-kadang udah gawang menganga tuh masih ke atas, masih. Nah, apakah Anda yakin bahwa yang sekarang ini para penyerang kita akan memang produktif bisa menghasilkan banyak gol? Itu harapan. Itu harapan. Pastinya tentu sangat dibutuhkan kita menyaksikan pertandingan. Tapi harapan saya seperti itu. Karena Struijk juga sebelumnya pemain yang kita andalkan, tetapi berkali-kali gagal. Ya. Kemudian Egy begitu juga, gitu. Pemain yang sebenarnya punya naluri bikin gol yang baik gitu. Tapi pada saat di tim nasional enggak juga gitu. Sebagai bukti itu. Ya dari statistik kita kemasukan ngegolin cuma 9, kemasukannya cuma lebih banyak gitu kan. Jadi situasi dan kondisi seperti ini menurut saya memang perlu diuji lagi gitu. Nah tetapi ada Ole yang di depan yang sudah membuktikan lagi on fire Ole sekarang ini ya. Sudah membuktikan bahwa dia memang punya kualitas itu. Nah kalau memang bukan head to head ya. Kalau kita bayangin misalnya kita dulu punya Bambang Nurdiansyah, punya Ricky Yaakob, ya tukang bikin gol. Saya selalu ribut soal di tim nasional yang sekarang ini dari awal Sintayong kita nggak punya tukang bikin gol. Ya, itu jadi titik soal. Nah pernah dalam satu bukan diskusi lah, saya cuma dengar wawancara begitu. Sintayong mengatakan anak-anak kita memang nggak ada yang punya bakat pemain depan. Nah itu pertanyaannya kok bisa seperti itu? Nah memang sekarang ini liga juga pemain depannya banyak kan pemain asing. Itu juga yang membuat situasi dan kondisi anak-anak kita nggak teruji. Makanya ketika Egy ditarik dulu main di Polandia, divisi berapapun nggak penting buat saya tuh. Tapi dia main di luar, kemudian Marcelino main di luar, itu menguji dia menjadi satu kekuatan yang sangat luar biasa. Jadi dengan posisi seperti itu saya berharap sekali ini mereka mampu melakukan penetrasi yang baik, yang tepat, yang efisien, dan mampu mencetak gol. Gitu. Ada Ole membantu sekali ya. Sangat membantu. Sangat membantu. Nah, tapi bagaimana membuat mereka menjadi tajam gitu loh, Bung Negara? Kalau tadi Anda bilang kan potensinya ada segala ya. Egy kan biasanya meliuk-liuk dia bisa mencetak gol. Nah, sekarang bagaimana dalam saat dibutuhkan ya mereka bisa dibuat ketajaman yang kembali di dalam tim nasional. Ya memang ini butuh uji coba terus untuk melakukan hal itu ya. Jadi buat sesuatu yang berbeda gitu. Misalnya contoh gini. Dulu Will Curver melatih pemain kita ya itu dengan
selalu persiapannya adu penalti. Selalu persiapannya adu penalti. Dan setiap pemain dia diminta untuk bisa mampu membuat gol dengan berbagai cara gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka setiap pemain punya naluri untuk seperti itu di zaman itu. Tapi kan kita tahu sampai di situ doang gitu ya. Kita nyaris ke Olimpiade gitu. Dengan terkenal jemput bola ya. Ya. Selain itu memang win-win solution dengan Will Cooper tuh. Will Cooper kan asma. Jadi kalau musim dingin berat dia di sana. Dia lari ke sini gitu. Jadi situasi dan kondisinya menguntungkan. Tapi ada satu teknik Will Cooper yang menurut saya bisa atau enggak diterapkan sekarang itu bisa jadi pertanyaan besar. Kenapa? Will Cooper melakukan divide et impera. Dalam arti apa tuh? Misalnya gini, dia ngomong sama, lu kata dia begini. Dia ngomong lagi ke A nih pemain A sama pemain B. Kata pemain A nih pemain B, lu katanya begini-gini. Dia ngomong sama pemain A nih, kata B lu gini-gini. Jadi mereka bersaing keluar kemampuan masing-masing. Nah, jadi divide et impera yang dimaksud ini untuk memacu karena dalam arti yang positif ya. Dalam arti yang positif. Makanya karena mungkin dia mempelajari dulu nih orang Indonesia gampang nih kalau diaduk-aduk kayak gini. Keluar semua kemampuannya. Nah, itu terbukti. Terbukti dan kita nyaris ke Olimpiade itu kalau aja penalti kita menang gitu. Sahabat saya ini Anja Samara itu gagal ya. Iya, kalau aja sahabat saya ini bisa mencetak gol hari itu luar biasa kita ke Olimpiade Montreal gitu. Tapi sebenarnya tapi itulah situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Meskipun demikian, saya puji betul tuh tim itu sangat termasuk tim the best kita yang kita punya. Nah, dengan melihat ke belakang, apa yang ingin Anda katakan dengan situasi yang sekarang dari pemain-pemain depan kita? Nah, karena sekarang pemainnya rata-rata pemain dari Belanda, jadi saya kira nggak mempan kalau disuruh pakai DVD karena udah biasa dia dia nggak ini. Nah, sekarang bagaimana mereka bisa diberi keleluasaan, kepercayaan, keyakinan untuk bisa. Contoh misalnya kayak gini, sebelum melawan Bahrain, Pak Prabowo datang. Ada dua tuh maknanya, bisa mengangkat, bisa jadi beban. Ternyata jadi dia mengangkat, dan di Eropa belum pernah tuh kayak gitu. Presiden datang itu belum pernah. Nah, karena presidennya emang gila olahraga, ketua IPSI kan, kita akui pencaksilat udah berpuluh tahun Pak Prabowo memimpin silat gitu kan, dan memang punya basis olahraga yang baik, berkudanya juga baik gitu. Ya, dengan kondisi seperti itu, maka saya kira datangnya presiden punya makna untuk mereka. Apalagi orang-orang Eropa nggak biasa tuh. Ya kan dia merasa terhormat. Jadi anak-anak Eropa yang main di Indonesia sekarang ini mereka merasa tersanjung. Dulu di Belanda nggak akan dia ngadepi hal yang seperti ini. Karena berbeda, kondisinya berbeda, situasinya berbeda gitu. Nah, di sini dia melihat segala sesuatu yang luar biasa menjadi sesuatu itu menjadi pemicu dia untuk bisa. Nah, kita berharap juga nanti kembali Pak Prabowo untuk datang menemui para pemain memberi support gitu untuk mengangkat ini pemain lah gitu. Nah, jadi dengan kondisi kayak itu, maka mudah-mudahan kita bisa menang lebih dari 2 gol lah. Ya, Bang. Nah, untuk mencapai dari 2 gol itu kira-kira pakai taktik atau strategi bagaimana? Apakah kita tadi bola-bola umpan serangan balik itu apakah kita dari wing, kalau melihat dari Cina itu kedua wing kita aktifkan, atau kita lebih passing-passing ke lewat tengah? Nggak, saya kira kalau counter attack tuh nggak bisa kita atur seperti itu. Bagaimana kondisi bolanya untuk dilempar ke Bali, itu yang jadi titik persoalan. Nah, jadi saya kira ini 3 pemain kita di depan ini ada Ole, ada Struijk, ada Egy. Mudah-mudahan ini bisa benar-benar memanfaatkan bola-bola liar yang diberikan dari pemain belakang sebagai counter attack gitu. Nah, yang paling penting itu tadi mereka diberi kepercayaan, diberi keleluasaan, diberi keyakinan bahwa inilah saatnya. Dan buat setiap pemain bola dimanapun dia berada, Piala Dunia itu adalah impian. Jadi bukan Olimpiade loh. Piala Dunia itu adalah impian gitu. Nah, dengan bisa tampil di Piala Dunia, maka value dia naik. Dulu ada pemain, saya nggak tahu siapa namanya, yang kemarin sebelumnya cuma dikontrak 40 miliar. Sekarang 120 miliar.
udah masuk tim nasional. Kan itu value buat pemain gitu. Jadi nggak bisa juga dibilang, oh lu dibayar. Enggak. Tim nasional tuh nggak ada yang dibayar seluruh dunia. Bahwa ada bonus, iya. Gitu, ada bonus, iya gitu. Tetapi nggak ada pemain nasional tuh dibayar. Itu kita nggak, kalau klub iya gitu. Jadi kondisi ini juga tantangan buat mereka untuk bisa mengangkat diri masing-masing ke jenjang yang lebih baik begitu. Artinya Bung Nigara, kalau secara teknikal berarti 3 pemain itu ya harus mendapat suplai bola yang relatif matang atau bagus ya, gitu. Betul. Nah, apakah itu bisa terjadi kalau Anda lihat? Bisa aja, sangat mungkin gitu. Ya, apalagi di tengah kan saya sama Verdong sama Haye itu luar biasa. Dua-duanya supplier bola yang sangat bagus, gitu. Dan kondisi itu di depan ada Egy ini dengan dua supplier yang bola yang baik, maka saya kira bukan tidak mungkin mereka mampu melakukan itu. Memang berkali-kali kita lihat ya bahwa Struijk itu terlalu nggak tenang, nggak tenang. Nah, karena sekarang kan ya usia bertambah, situasi dia udah ngelihat kondisi kayak apa. Mudah-mudahan itu yang membuat mereka bisa bermain lebih tenang. Karena kalau dengan bermain lebih tenang, maka semua kualitas bisa keluar. Tapi kalau main tertekan, nah itu yang paling berat. Nah gitu, itu yang kita berharap. Makanya saya sekali lagi, saya berharap Presiden untuk datang untuk memberi keyakinan kepada pemain. Gitu. Nah kalau gitu yang 4 di tengah ini, bagaimana Anda melihat kualitasnya dan apa yang harus dilakukan oleh Kluivert untuk menunjang ke depan, tapi juga tidak lupa kalau transisi cepat ya, karena kalau di Australia itu kan kelemahannya itu mungkin overconfidence itu ya. Ya kalau saya yang 4 ini adalah tembok pertahanan kita, sekaligus supplier untuk melakukan penekanan. Dengan kondisi ini 4 pemain ini memang pemain kunci yang bisa melakukan hal itu ya. Tadi saya sebut ada Verdong, ada Tom Haye gitu. Ini adalah dua pemain yang punya kualitas yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi dengan posisi seperti itu betul-betul kita berharap bola attacking counter attacking itu bisa terjadi dengan sebaik-baiknya. Jadi Anda yakin banget nih yang 4 ya. Apakah permainan kita ini bakal seperti yang ini, bakal dibaca oleh Cina? Pasti. Cina membaca itu. Dengan kondisi ini pasti dibaca. Makanya saya bilang Cina pasti menerapkan pola untuk memancing kita. Dia setengah bertahan jadinya. Ada mancing kita. Nah, dengan kondisi itu dia lakukan counter gitu. Itu yang dia tonton kan pasti setiap pelatih pasti mempelajari pertandingan sebelumnya. Nah, kita lawan Australia kayak begitu. Mudah-mudahan itu yang tidak terjadi lagi, itu Bung Wina. Nah, jadi pernyataan Branco bahwa dia akan menyerang itu hanya sewor doang. Ya, sewor aja, itu kan boleh aja. Sama aja kita bilang kita mau begini, mau begitu, kan faktanya enggak. Di lapangan seperti apa gitu. Dan menurut saya bahaya kalau dia melakukan full attacking itu bahaya menurut saya. Menurut saya gitu. Kenapa? Karena kita punya kualifikasi counter attack kita baik. Relatif lebih baik dibanding kalau kita melakukan full attacking gitu. Jadi ini 2 pola yang sama nih ya? Pasti, kalau menurut saya pasti nih. Nah, kalau terjadi kebuntuan, siapa yang akan lebih dahulu terpancing nih? Ya, Indonesia atau mereka? Mudah-mudahan kita nggak kelewatan lah, nggak kelewatan. Dan pasti serangan-serangan pasti ada, kedua belah pihak melakukan itu. Tetapi tidak seperti apa yang dibayangin orang, full attacking gitu, enggak gitu. Karena ini pertandingan ini sangat menentukan bagi kedua belah pihak. Jadi nggak mungkin ada, ya sulit lah maksud saya, serangan yang frontal dari terus-menerus dari kedua belah pihak. Saya kira itu. Karena itu berbahaya untuk kita, kalau kita melakukan itu berbahaya, lawan counter. Sebaliknya untuk Cina begitu juga. Apalagi kita membuktikan berkali-kali nih, kita kemarin lawan Bahrain kita menang juga lagi itu. Karena pola itu yang diterapkan gitu. Nah, kalau kita lihat kemampuan pemain Cina, penyerang Cina, walaupun penyerang utama mereka lagi cedera, mampu nggak mereka menembus pertahanan kita? Mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan. Karena kan kita beruntung ada 3-4 pemain inti mereka yang nggak bisa main. Ada karena cedera, ada karena kedua kali kartu kuning. Yang akumulasi ada 3 orang ya. Sama yang dengan cedera kita. 1, sama 2 cedera. Ya, sama dengan kita kan, gitu.
Marcelino kan akumulasi gitu. Nah, sementara Paes kan cedera gitu. Jadi ini sesuatu yang menurut saya plus minus lah gitu. Nah, apakah ini ya kalau dalam pertandingan krusial ini, kalau Indonesia kebobolan duluan bakal berbahaya nggak buat Indonesia? Nah, berkali-kali kita melihat bahwa itu menjadi senjata pelumpuh. Mentalnya ambruk. Nah, mudah-mudahan nggak terjadi di laga ini. Maksudnya nggak terjadi, nggak kebobolan duluan? Bukan, boleh kebobolan ya, tapi kalau terkebobolan jangan ambruk gitu. Nah, rata-rata tuh pemain kita dari dulu tuh begitu kebobolan hilang semuanya gitu. Padahal harusnya ini jadi pemicu. Berkali-kali kan kita lihat tim-tim ya yang kebobolan dulu akhirnya bisa menang. Nah, itu jadi situasi dengan kondisi ini harus terus dikaji ulang, dikerja. Ya mudah-mudahan lah anak-anak ini karena experience-nya Eropa, mudah-mudahan sudah. Kalau pemain-pemain yang dari Eropa itu bakal terpengaruh nggak kalau kebobolan duluan seperti pemain-pemain kita? Ya bisa juga kan, contoh lawan Australia itu contoh yang paling mudah untuk kita lihat. Bagaimana mereka kehilangan segala-galanya ketika mereka kebobolan. Apalagi gol pertama, gol kedua singkat bener tuh gitu. Dengan posisi itu kepercayaan diri hilang gitu. Saya melihat waktu lawan Australia ketika kita kalah, pemain malah jadi nafsu gitu loh. Sehingga tidak memperhatikan aspek pertahanan ya. Itu salah satu kelemahan salah satu kelemahan karena kalah itu menjadi sesuatu yang malapetaka gitu. Beda kalau kompetisi kan. Kalau kompetisi kan masih pertandingan masih panjang, ini kan enggak gitu. Ini depan mata udah tinggal laga ini sehingga begitu kebobolan niatnya untuk membalas justru menjadi bencana gitu loh. Itu yang terjadi ketika lawan Australia dan mudah-mudahan nggak terjadi pada saat laga melawan Cina begitu. Iya. Jadi itu apakah Cina akan menerapkan strategi akan kalau bisa gue bobolin duluan nih Indonesia? Bisa aja, sangat mungkin gitu. Iya. Tapi kalau itu dia lakukan, mereka membuka pertahanan sendiri ya. Iya, itu juga jadi bahaya buat dia gitu. Jadi plus minus lah, Bung Wina. Yang pasti kita berharap laga ini menarik, jangan sampai dua-duanya defense gitu, lalu nggak ketemu pertandingan, kemudian kita menangkan pertarungan. Nah, caranya ya terserah deh caranya. Tapi menurut perhitungan saya dia akan menerapkan pola yang diterapkan oleh Sintayong di mana counter attack menjadi modal utama. Nah, Anda bicara Sintayong kan salah satu tadinya kelemahan pemain belakang Indonesia adalah bola-bola tinggi kan. Kita kalah hampir bola-bola tinggi lah, sudut masuk ya. Sejak ada naturalisasi sejak ini kita di belakang tuh tidak terlalu masalah ya. Kipernya juga kan tinggi Paes. Sekarang juga Emil Mulyadi itu tinggi juga ya. Nah, Anda akan melihat Cina akan memanfaatkan ini nggak bola-bola tinggi. Jadi dia dari kiri ke kanan kalau orang dulu bilang forset zaman Belanda gitu ya. Ya bisa aja Bung Wina, bisa aja. Tapi kan kalau kita lihat sekarang nggak ada yang pendek di belakang. Nggak ada. Nah, gitu, itu aja persoalannya gitu. Jadi saya kira kita beruntung juga bahwa Rizky Ridho termasuk anak Indonesia yang tingginya berbeda. Gitu. Lumayan ya tinggi ya dia. Gitu. Jadi nggak masalah menurut Bung Nigara ya tinggi-tinggi itu ya. Nggak masalah. Jadi kalau dulu kan kelemahan ya ini sekarang tidak masalah ya. Nah juga masalah set itu ya, servis itu bola-bola mati. Kalau dulu kan Indonesia sering kecolongan gitu. Bagaimana nih kira-kira sekarang? In case melawan Cina terjadi tendangan bebas dan sebagainya. Lawan Arab kita kebobolan gara-gara itu. Iya kan? Betul. Jadi sesuatu yang memang perlu disikapi dengan baik gitu ya. Nah, seperti apa persisnya tentu yang tahu Patrick Kluivert ya secara utuh lah gitu. Tapi kita berharap bahwa pemain tidak lagi terpancing seperti ketika lawan Arab Saudi di mana bisa dibobol lewat pertendangan mati gitu, bola mati. Ini yang ke depan harus kita pikirkan gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu, sebaliknya kita juga dengan tendangan mati bisa menghasilkan gol gitu. Jadi kita punya banyak pemain yang mempunyai tendangan bagus kan Indonesia sekarang ini. Betul. Ya jadi dengan kondisi itu ya hati-hati aja yang perlu kita pikirkan itu supaya mereka kita harapkan supaya mereka bisa lebih berhati-hati begitu. Gitu ya. Jadi ini berlaku bagi kedua kesebelasan betul. kesebelasan. Nah, kalau Anda lihat pertahanan Cina bagaimana?
Ya sebetulnya kalau kita lihat pola dia main kalah lebih banyak dari kita, kegolalan paling banyak ini kegolalannya paling banyak. Di grup ini. Artinya pertahanannya sangat memilukan gitu, sangat memilukan gitu. Dan harus dimanfaatkan ya oleh pemain Indonesia. Iya, justru itu harus benar-benar 3 pemain depan ini harus bisa mengacak-acak itu menjadi sesuatu yang menghasilkan kemenangan buat kita. Itu benar. Nah, kalau di luar masalah teknikal ya, ini kan pemain Indonesia sering merupakan pemain yang mudah terpancing, ya kan? Dan kalau kita lihat pemain orang asing itu, pemain lawan maksudnya, walaupun melakukan hal yang sama, tapi dia lebih profesional dari kita. Seakan apa sengaja tidak sengaja, dia apa? Kalau kita dalam tanda kutip lebih kasar gitu, kelihatan sekali. Gitu. Nah, apakah Cina juga akan memancing para pemain Indonesia supaya lebih emosi gitu ya, sehingga misalnya mereka mengharapkan ada kartu merah dan sebagainya. Bagaimana Bung Negara? Ya saya kira bisa. Saya kira itu juga akan salah satu yang akan diterapkan oleh Cina, memancing individu-individu untuk bisa melakukan sesuatu pelanggaran-pelanggaran yang mengakibatkan dia diganti gitu. Ini yang kita harapkan juga, sama dengan harapan saya kepada penonton ya, jangan berlebihan sehingga dengan kondisi itu maka kita bisa aman dari pancingan-pancingan lawan. Begitu Bung Wina. Jadi kedua belah pihak ya, penonton harus juga belajar, pemain juga ya. Iya. Kadang apalagi pemain di belakang kan suka emosi banget tuh. Betul. Apalagi diprovokasi gitu ya. Itu betul. Nah, apa yang harus dibilang sama Patrick Kluivert ke pemainnya? Saya kira paham lah dia. Udah karena paham. kelasnya kan udah kelas internasional kan. Gitu. Nah, jadi kalau di luar non teknis selain pancingan-pancingan itu, apalagi Bung Negara yang perlu diperhatikan? Saya kira nggak ada ya Bung Wina. Itu aja yang paling utama gitu. Kan ini bukan klub. Kalau klub kan, gua kasih bonus sekian. Nah itu mainnya kayak aksenaran tuh. Misalnya dulu kayak Kramayuda. Mas Kadir almarhum, Bang Tumpak tuh nggak pernah ngelatih. Kramayuda tuh anak-anaknya nggak pernah latihan. Jadi kalau datang ke lapangan, dulu belum ada HP. Mereka ngobrol sendiri. Selesai latihan semaunya aja. Nanti pertandingan lawan ini 1 gol sekian. Nah, udah kayak udah itu jadi itu yang. Nah, kalau ini tim nasional kan nggak bisa begitu. Gitu. Dia saya kira dengan kualitas Patrick Kluivert, saya kira kita ya nggak perlu terlalu cemas lah begitu, Bung Wina. Ya. Nah, ini juga ada hal menarik kan, kalau kita lihat ketika Indonesia kalah lawan Australia, apapun faktornya, faktanya waktu berkumpul kan nggak cukup. Iya. Pemain langsung ke sana sore latihan, main dan sebagainya. Nah, sekarang ini kan tanggal 25 mereka udah kumpul sebagian besar. Cukup waktu sampai tanggal 5 untuk. Nah, apakah Anda melihat Bung Negara lamanya berkumpul ini juga memberikan keuntungan kepada kita? Kemarin kan lawan Bahrain lebih lama berkumpul, kita menang ya ini. Nah, apakah ini juga akan bermanfaat bagi tim nasional, terutama Kluivert dan krunya? Saya kira iya Bung Wina. Jadi kebersamaan itu penting ya. Jadi chemistry itu timbul karena kebersamaan. Jadi kalau chemistry itu timbul, maka bola dia bisa tahu nih teman lari kemana, itu. Nah dengan kondisi itu, karena ini tim yang belum lama, itu juga yang jadi kendala gitu. Apalagi waktu lawan Australia, bukan karena kalah ya, karena faktanya memang belum pernah latihan bareng. Bagaimana mau ketemu main? Aja belum? Iya. Gitu. Nah sekarang mudah-mudahan lah, kan kemarin kita lihat udah latihan di Bali, di Bali ya, gitu. Nah jadi saya kira dengan kondisi ini akan berbeda lah gitu. Begitu Bung Wina. Nah, kalau kita lihat Bung Negara ya, misalnya prediksi Bung Negara menang 2-0 ya tadi ya. Kira-kira siapa yang mencetak gol? Perkiraan aja, siapapun bisa mencetak gol. Ya. Saya kira salah satu di antaranya Ole ya. Gitu. Yang berikutnya bisa gol Verdong. Bisa juga Tom Hai, bisa juga Egy, bisa juga Struijk gitu. Begitu. Siapa aja karena sistemnya. Nah, Bung Negara, kalau Indonesia menang, berarti kan sekarang poin kita 9 ya. 9, 12 kalau menang. 12 menang ya kan. Nah, berarti kan kita ada peluang maju ya. Yang di atas kita sekarang kan cuma Arab 10, Australia 11 ya, Australia 11. Nah, Arab akan lawan Bahrain ya. Bahrain yang sekarang nilainya sama Cina. Ya. Nah, kalau Bahrain menang, Arab
tersalip sama kita ya, jadi 3 kan. Itu catatannya kalau kita menang, Bahrain menang, nah kita di nomor 3. Nomor 3. Gitu. Kecuali Bahrain kalah. Ya, Bahrain juga setelah kalah sama Indonesia lumayan nih prestasinya ya. Betul. Nah, Anda bagaimana melihat kalkulasi secara keseluruhan, hitung-hitungan tim kita kemungkinan lolos ya, dengan catatan Indonesia bisa menang lawan Cina gitu. Ya, terutama kalau menang lawan Cina ya selesai. Artinya apa selesai? Ya, artinya kita bisa masuk ke putaran keempat kalau nggak ketiga gitu. Nah, kan kita kalau Arab Saudi poinnya sama kita, kita akan head to head dengan Arab Saudi. Kalau kita head to head dengan Arab Saudi, maka kita yang lolos. Karena kita mengalahkan dia kan, gitu. Seri dan kita mengalahkan dia gitu. Dengan kondisi itu maka poin kita lebih baik dari Arab Saudi. Nah, dengan kondisi itu juga saya kira dengan di peringkat ketiga maka kita lolos ke putaran keempat gitu. Bukan playoff gitu, tapi putaran keempat gitu. Itu Bung Wina. Nah, kalau Indonesia menang, Arab Saudi menang juga lawan Bahrain. Ya, 3 pertandingan terakhir penentunya. Ya, tapi kan kalau kita menang lawan Cina, Arab Saudi menang lawan Bahrain, ya dia aman di peringkat ketiga, kita aman di peringkat keempat. Gitu. Kita ikut playoff-nya ke berikutnya ya. Peringkat keempat gitu loh. Nah, Anda melihat dari yang sekarang ada ini, selain Jepang yang udah pasti lolos, ya Australia kemungkinan juga lolos ya, walaupun segala sesuatu masih mungkin. Hanya Jepang aja yang udah pasti. Tim-tim mana aja yang bakal lolos ini? Ya saya kira kan Jepang sama Australia itu hampir pastilah. Jepang Australia. Australia udah pasti ya juara 2 ya. Kan sekarang Australia berapa poinnya? 11 ya. Oke. Kalau dia kalah lawan Jepang, dia tetap 11. Ya, kemudian Indonesia menang lawan ini, Indonesia baru 9 gitu. Enggak dong. 12 ya. Maka Indonesia ada di runner up gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu maka saya kira yang paling pasti lolos ya cuma Jepang satu-satunya jalan. Tapi Australia, Arab Saudi dan kita sangat mungkin bisa lolos. Australia mungkin bisa langsung, kalau runner up itu bisa langsung kan. Nah, peringkat ketiga masuk ke ke putaran keempat, ini playoff yang keempat gitu. Dan kondisi itu maka peluang kita masih sangat terbuka. Sekali lagi harus menangkan pertarungan ini. Gitu. Kalau kalah sama Cina udah selesai gitu. Selesai lah, karena lawan Jepang itu walaupun dia pemain kedua ya. Ya, meskipun ada rumor yang mengatakan bahwa Jepang itu akan lebih memilih Indonesia lah ketimbang negara lain. Tapi itu kan rumor, kita nggak bisa pegang kebenarannya gitu. Dan masa sih kita mau lolos ke Piala Dunia karena dikasih orang, kan nggak mau juga. Dan Jepang juga belum tentu kasih. Urusan apa walaupun kita kan sama-sama pasti dia. Betul. Dan pemain mudanya kan ingin menunjukkan. Iyalah. Gua juga bisa hebat gini. Otomatis gitu. Dengan kondisi itu maka setiap negara punya peluang untuk bisa berlaga lebih baik begitu. Jadi selain Jepang, ini persaingan masih sangat panas nih, sangat hot ya Bung. Betul. Peringkat 2 dan peringkat 4 ini masih rebutan sebetulnya. Memang Australia lebih berpeluang, Arab Saudi lebih berpeluang, dan Indonesia juga punya peluang. Jadi bukan berpeluang, tapi Indonesia juga punya peluang gitu. Begitu Bung Wida. Tapi Bung Nigara, ada nggak kemungkinan dalam tanda kutip FIFA itu ikut campur nih? Dia lebih favorable yang mana gitu? Enggak ya? Enggak lah. Enggak berani juga dia melakukan hal itu. Gitu. Berat kalau itu dilakukan. Orang mereka anti aturan dari luar kan. Gitu. Nah, pemain Indonesia kan sering kita ini banyak juga rumor. Waktu kalah sama Cina tuh bandar judi tuh katanya yang ngatur tuh. Ya, kalau dulu banyak lah ya. Sekarang apakah dengan kepelatihan orang Belanda semua pemain naturalisasi? Saya nggak yakin itu ada ternyata. Sekarang ini. Sekarang. Kalau yang dulu saya bisa sebut tapi nggak mungkin saya sebut. Udah banyak kejadian fakta dulu ya. Saya bisa sebut namanya sini, cuma saya nggak boleh sebut. Gitu karena bukti konkretnya kan nggak saya pegang. Tapi bukti pembicaraan dan saya doang yang tahu kan berat jadinya. Begitu Bung Wida. Kalau sekarang jadi hampir nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin lah. Ada. Nah. Karena orang mengatur sepak bola, hasil sepak bola itu paling kencang 10 miliar. Nggak mau lebih dari itu. Rugi orang. Oh gitu ya? Iya.
paling kencang 10 M itu. Gitu. Sementara kalau head to head 90 minutes itu bisa puluhan miliar, ratusan miliar. Gitu. Udah tahu kan itu gitu. 90 menit gitu. Iya. Out berapa kali, free kick berapa kali, hands berapa kali, itu. Itu. Dan kalau suap kan nggak usah seluruh pemain dikasih, 2-3 orang aja bilang. Gitu ya. Betul. Nah, pada bagian akhir-akhir ini apa yang perlu diperhatikan buat penonton, pemain dan pelatih supaya kita aman gitu ya. Secara teknikal kita menang, tapi yang non teknis kita tidak. Kemarin kan lawan Bahrain kita dipuji juga, walaupun kita diperlakukan di Bahrain kurang baik. Indonesia menyambut Bahrain dengan sangat terhormat ini, nggak ada apa. Tapi kita sayangkan kan ada kata-kata yang waktu pertandingannya gitu ya. Itu yang kita harapkan untuk tidak terjadi lagi gitu. Kan nggak mungkin nih orang berpikir sekarang melawan Cina kita teror Cina kan gitu kan. Padahal itu melanggar. Dia ngata-ngatain Cina ini loh ini kan. Gitu, padahal itu melanggar gitu. Itu nggak boleh pemain. Nggak boleh. Apa yang perlu diperhatikan pemain selain tidak boleh rasis? Ya, kalau saya berharap panitia pelaksana pertandingan ini bisa melakukan sweeping sebaik-baiknya untuk penonton. Sehingga dijamin tidak ada flare, tidak ada petasan, tidak ada kemarin Persib petasan ya kan? Tapi itu kan sudah selesai pertandingan. Jadi berbeda gitu. Gitu. Jadi karena kalau itu terjadi maka komplit FIFA melarang Indonesia itu komplit alasannya gitu. Begitu, Bung Wida. Sekarang FIFA masih bagus lah hubungannya. Masih. Walaupun hukum aja tetap. Berapa terakhir itu 500 juta ya? Iya, tambah lagi tuh yang kemarin. Berat tuh. Berat ya? Berat. Okay. Jangan ngulang yang jelek-jelek gitu. Oke, Bung Nigara. Apa closing statement Anda sebelum kita mengakhiri pembicaraan ini? Yang pertama, saya berharap pada semua pemain pada semua pemain untuk bisa dengan tenang masuk ke lapangan dan tenang. Keyakinan boleh, tetapi jangan overconfidence. Gitu. Lalu yang berikutnya, saya juga mau manajemen PSSI berharaplah manajemen PSSI mau kembali mengundang presiden untuk bisa berdialog dengan pemain sebelum pertandingan. Ya, bahkan kalau Bung Karno dan Pak Harto latihan nonton, gitu. Saya juga berharap barangkali Pak Prabowo pulang dari Malaysia mampir ke Bali untuk membuat kejutan pada pemain. Karena itu situasinya kan berbeda itu. Sangat memberikan semangat ya. Itu akan berbeda gitu. Itu harapan saya seperti itu gitu. Nah, yang berikutnya pada supporter jangan membuat kesalahan-kesalahan fundamental yang membuat akhirnya orang mengatakan bener loh Indonesia itu penontonnya bahaya. Padahal kasus Kanjuruhan itu bukan kerusuhan penonton. Kasus Kanjuruhan itu adalah kepanikan penonton karena asap, tembakan bom asap. Nah, jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai apa yang pernah terjadi di Gelora Bung Karno ini Stadion Utama terulang kembali. Jangan sampai. Begitu, itu aja closing statement saya, Bung Pat. Terima kasih Bung Nigara sudah datang ke podcast 9. Ya, kami berharap ini bukan yang terakhir Anda datang, kita masih banyak acara lagi. Ya, sekali lagi terima kasih. Demikianlah diskusi kita tentang peluang kesebelasan Indonesia melawan kesebelasan Cina tanggal 5 Juni nanti. Dan tidak perlu saya simpulkan, tapi dapat saya garis bawahi bahwa narasumber kita, Bung Mahfudin Nigara, seperti juga harapan ratusan juta penggemar sepak bola, Indonesia akan dapat menaklukkan Cina. Terima kasih, dan kami selalu ingatkan, tegakkan hukum, berikan keadilan. Sampai jumpa pada episode yang akan datang.